Selamat datang di alur cerita anime. Dan inilah dia, Kimetsu no Yaiba Season 3 Episode 4. Episode kali ini dibuka dengan memperlihatkan Muichiro melumpuhkan monster dari teknik darah iblis Gyoko. Pada percobaan pertama, Muichiro mencoba menebas leher monster tersebut. Tetapi gagal sebab tubuh si monster mampu beregenerasi dengan cepat. Muichiro langsung berpikir cepat dan menentukan dengan tepat bahwa kelemahan dari monster ikan Gyoko adalah vas atau guci yang ada di punggung mereka. Sekilas ingatan Muichiro yang mulai kembali. Saat Kotetsu kembali memohon bantuan Muichiro untuk menyelamatkan Kanamori dan Haganezuka yang sedang memperbaiki katana Nichirin Yorichi Zeroshiki untuk Tanjiro, Muichiro sedikit mendapatkan kembali ingatannya. Dalam ingatan tersebut, Muichiro sedang terluka parah dan dirawat oleh Oyakata Sama serta istrinya. Oyakata Sama juga mengatakan bahwa Muichiro akan mampu mengingat semua masa lalunya secara perlahan dengan bantuan hal-hal kecil. Meski ragu dengan pilihannya, Muichiro tampaknya bertekad untuk mendapatkan semua ingatannya yang hilang, sehingga memutuskan menerima permintaan Kotetsu. Di sisi lain, Tanjiro dibawa terbang cukup jauh oleh salah satu wujud transformasi atau klon Hantengu, yaitu Urogi. Saat itu, Urogi hendak melancarkan serangan lagi. Karena panik, Tanjiro langsung mengarahkan katana miliknya dan menebas bagian kepala Urogi. Tak disangka-sangka, tubuh klon Hantengu tersebut ternyata tak lagi membelah diri seperti yang terjadi sebelumnya. Hal ini meyakinkan Tanjiro bahwa mereka tak akan bisa memperbanyak tubuhnya lagi. Tanjiro juga sadar bahwa hasil dari teknik darah iblis milik Hantengu tersebut semakin lemah setiap kali ia membelah diri. Tanjiro pun berhasil mengungkap bahwa cara memperlambat generasi klon Hantengu adalah dengan menyerang lidah mereka. Klon dengan kemampuan terbang layaknya burung yang merupakan manifestasi emosi rasa gembira dan sangat menikmati pertarungan. Genya masih bertahan meski titik vitalnya diserang oleh Aizetsu menggunakan tombaknya. Bahayanya, Genya terluka tepat di bagian vital tubuhnya. Akan tetapi, sebuah keajaiban terjadi. Genya masih dapat bertahan dan berbalik menyerang Aizetsu. Aizetsu tak bisa membelah diri lagi. Dengan tombak yang masih tertancap di tubuhnya, Genya mengumpulkan kekuatan untuk mengarahkan senapannya tepat ke arah kepala Aizetsu. Aizetsu yang kepalanya dihancurkan oleh Genya tak lagi membelah diri. Namun, ia tak langsung mati dan masih bisa beregenerasi. Saat diserang dan hendak mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan serangan balasan, Genya mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti rapalan Amida Sutra. Aizetsu berpikir bahwa Genya adalah manusia yang taat agama. Namun, tentunya Genya punya tujuan lain di balik rapalan tersebut. Nezuko berbalik menyerang Karaku. Meskipun tak mengonsumsi darah manusia, Nezuko punya kekuatan yang dapat dikatakan sama besarnya dengan para iblis bulan. Terlihat ketika Nezuko berhasil menyerang rahang Karaku meski kaki klon Hantengu tersebut sedang menancap di badannya. Nezuko juga tak ragu-ragu memutus lengannya sendiri yang ditahan Karaku. Lalu, senjata Karaku juga berhasil dia rebut dan digunakan untuk menyerang Karaku. Alhasil, Karaku terlempar cukup jauh oleh senjatanya sendiri. Tanjiro berhasil memanfaatkan kemampuan terbang Urogi untuk membawanya kembali bersama Nezuko dan Genya. Dia tiba saat Nezuko tengah disengat oleh listrik Sekido. Tanjiro mengambil sedikit kesempatan untuk memotong salah satu kaki Urogi dan menggunakannya untuk menahan tombak Hakara milik Sekido yang menjadi sumber dari kekuatan listrik atau petirnya. Dengan begitu, aliran listrik Sekido tak akan merambat ke tubuh Tanjiro sebab kesamaan sel tubuh Sekido dan Urogi. Pada saat itu, Sekido menyadari kecerdasan otak Tanjiro dan mengakuinya. Tanjiro juga sempat melancarkan serangan yang mengenai lidah Sekido. Salah satu cara untuk memperlambat generasi iblis tersebut. Berkat itu, Tanjiro berhasil mencabut Hakara Sekido yang tertancap di leher Nezuko. Sayangnya,
Karaku telah kembali ke pertarungan dan berhasil menghempaskan tubuh Kamado bersaudara, membuat keduanya kehilangan kesadaran. Urogi juga telah pulih dan bergabung bersama Sekido dan Karaku. Dan monster ikan Gyoko pun menyerang pemukiman warga desa. Kondisi genting tak hanya dihadapi Tanjiro, Nezuko, Genya, dan Muichiro saja. Di pemukiman warga desa pembuat pedang, puluhan atau mungkin lebih monster ikan Gyoko bermunculan dan menyerang warga. Gyoko berhasil melancarkan serbuan telak yang dipastikan akan memakan banyak korban. Di sisi lain, Mitsuri Kanroji sang pilar cinta yang ditugaskan di distrik yang tak jauh dari desa sedang dalam perjalanan untuk membantu pembasmi iblis lainnya. Dan berakhirlah alur cerita Kimetsu no Yaiba Season 3 episode 4.